Halo semuanya, perkenalkan nama gue David dan di video kali ini gue bakal membahas salah satu game yang pernah booming beberapa tahun lalu dan sepertinya teman-teman sudah kenal sebelumnya. Yang di game itu COC atau yang kita kenal sebagai Clash of Clans. Jadi COC sendiri adalah sebuah game strategi untuk menyerang base musuh serta mempertahankan base kita. Jadi di game ini kita bakal belajar bagaimana membuat sebuah trup yang benar, yang kuat, lalu mengkombinasikan spell yang benar untuk trup kita sehingga trup kita dapat lebih maksimal dalam menyerang base musuh serta mempelajari timing dan strategi yang tepat dalam menyerang base musuh. Jadi arahnya bagaimana, lalu kapan saatnya kita harus melepas trup itu gitu. Terus kita juga bakal berkreasi membuat suatu base. Jadi kita harus menempatkan base mana yang baik dan benar, lalu tempatnya di mana serta trap-trap mana yang tepat agar musuh tidak mudah menghancurkan base kita, seperti itu. Jadi sedikit sejarah, awalnya COC dirilis di tahun 2012 dengan platform iOS, yakni iPhone, iPad, dan iPod Touch oleh salah satu publisher asal Finlandia yang bernama Supercell. Kemudian game ini di-upload di Android, di platform Android pada tahun 2013, dan sekitar 2-3 tahun kemudian game ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana masih ingat pada gue masih sekolah, banyak sekali gamer-gamer yang memainkan game strategi ini. Game ini awalnya memiliki cerita di mana para goblin melakukan penyerangan kepada base kita dan kita harus mempertahankan base tersebut dengan membuat senjata perlawanan dari defense yang awalnya kita kenal sebagai cannon. Setelah goblin gagal melakukan attack karena goblinnya mati karena ditembak cannon, kita harus melakukan attack ke base goblin tersebut, yakni dengan men-spawn beberapa wizard di base tersebut. Jadi dengan menghancurkan semua base goblin dan base yang lain, kita bakal meraih 3 bintang. Yang pertama, ketika kita menghancurkan Town Hall, kita akan mendapatkan 1 bintang. Ketika kita meraih 50%, kita bakal meraih 1 bintang, dan 1 bintang lagi diperoleh ketika persentasenya sudah mencapai 100% alias sempurna. Setelah menghancurkan goblin, kita bakal develop TH kita dan base kita, mulai dari membangun sebuah builder hut, di mana para builder ini bakal membangun base kita sesuai dengan waktu yang ada, dengan timing yang ada. Kemudian kita juga membuat sebuah storage dan loot collector agar dapat digunakan untuk mengupgrade komponen-komponen yang ada di COC, serta membuat sebuah troops dan army camp untuk dapat melakukan attack. Kurang lebih seperti itu bagaimana kita dapat mengembangkan base COC kita yang awalnya dari kecil dapat menjadi besar dari waktu ke waktu. Tentunya ada satu mata currency lagi, yaitu adalah gems yang bisa didapat melalui memotong pohon dan sebagainya, atau mungkin disediakan gem box, atau kita bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat mendapat gems tersebut. Satu fitur dan mekanisme permainan yang membuat game ini dapat naik adalah Clan Wars, di mana clan ini ceritanya mengadakan sebuah clan war akan bertemu dengan clan lain dan mereka bakal saling beradu untuk memperoleh bintang sebanyak-banyaknya dan juga persentase sebanyak-banyaknya. Dengan dapat memenangkan Clan Wars, clan dapat mendapatkan credits atau XP yang banyak serta mendapat loot yang lebih banyak dari clan yang kalah. COC tidak hanya berhenti sampai di situ. Kreatornya merilis sebuah game spin-off di tahun 2016, yakni mereka mengambil beberapa karakter dan spell dari COC, kemudian menempatkannya pada sebuah game 1v1 dengan mekanisme yang lebih sederhana, yakni sebuah tower, 2 tower princess dan juga 1 tower king, yakni 2 player ini saling beradu untuk memperoleh persentase dan bintang yang sebanyak-banyaknya. Mekanismenya cukup simpel, yakni cukup hanya untuk menghancurkan dan menghancurkan gitu ya. Tentu kemenangan dilihat dari jumlah bintang, kemudian apabila kalau udah saling melawan tapi bintangnya sama gitu ya, maka dilihat dari persentase XP yang ada gitu. Demikian juga pada COC di tahun 2017 mereka juga merilis mekanisme yang mirip-mirip seperti Clash Royale, yakni ternyata 2 player saling beradu, yakni
saya menghancurkan tower lawan saya dan lawan saya menghancurkan tower saya. Menghancurkan bukan tower tapi base saya. Nah, kemenangannya dilihat dari berapa banyak bintang yang diperoleh, berapa banyak persentase yang didapatkan, serta berapa sisa waktu ya setelah saya mengetek dan lawan saya mengetek. Itu indikator penilaian dalam mencari kemenangan dalam builder base-nya COC yang dirilis di tahun 2017. Tentunya kemungkinan seri itu tentunya masih ada, di mana aku juga pernah di mana aku attack base musuh dan dia mengattack base saya, bintangnya sama, persentase sama, sisa waktunya sama. Itu benar-benar study case yang cukup langka dalam yang benar-benar sulit dicapai gitu ya kan, antara menang kalah untuk mencapai serinya itu seperti itu. Lalu kita maju di masa sekarang, yakni di tahun 2021, kreatornya mengumumkan 3 spin-off game baru dari COC, yakni Clash Quest, Clash Minis, dan Clash Heroes. Ketiga game ini sebenarnya mempunyai karakter yang sama-sama seperti COC dan Clash Royale, namun dengan mekanisme yang berbeda. Ada yang menghancurkan defense pada Clash Quest, jadi para pasukan truk dari COC dan Clash Royale ini membentuk sebuah barisan untuk menghancurkan defense gitu. Dan juga mungkin monster sepertinya ya. Kemudian pada game Clash Heroes, mereka akan menaruh mekanisme MMORPG, yakni sama seperti game-game yang MOBA yang lain seperti di HP, namun dengan karakter dari Supercell seperti itu. Kemudian satu lagi adalah Clash Minis, di mana game ini 1v1, yakni trup lawan trup, kurang lebih seperti itu, dengan mekanisme yang ya mini MMORPG. Jadi dengan arena permainannya lebih kecil, serta trup-trup yang lebih kecil dan lebih imut-imut lucu seperti itu. Game ini telah dirilis di beberapa negara dan tengah diuji coba. Ya, semoga kedepannya Indonesia bisa merasakan game ini. Oke, sampai di sini penjelasan gua mengenai COC dan perkembangannya sampai sekarang bersama David. See you in the next video. Bye bye.